Hai Bes, kembali bareng aku Feby di Gen Z Update Ekonomi. Hari ini kita bahas dua hal yang super penting tapi sering banget kita skip. Padahal efeknya tuh kerasa banget di hidupan sehari-hari. Yuk, gas! Oke, topik pertama kesenjangan ekonomi di Indonesia. Jadi gini, masih banyak banget nih gap antara kota dan desa. Orang yang tinggal di kota tuh gampang banget dapat sekolah bagus, rumah sakit lengkap, dan kerjaan yang oke. Tapi di pelosok, duh, banyak banget orang yang harus jalan kaki berjam-jam cuma buat sekolah. Contohnya makin kelihatan nih di 2025 ini. Banyak warga di daerah terpencil masih susah akses pendidikan dan layanan kesehatan. Sementara di kota besar, semua serba cepat dan canggih. Dan jangan lupa juga gap digital makin nyata. Kita bisa kerja dan belajar online, tapi banyak saudara kita di desa belum punya koneksi internet stabil. Terus solusinya gimana? Pemerintah harus makin serius bangun daerah yang tertinggal. Pastiin akses kesehatan, pendidikan, internet tuh merata. Plus, pelatihan skill buat masyarakat juga penting biar semua orang punya peluang kerja yang setara. Next, kita bahas soal kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Tenang, kedengarannya ribet, tapi aku jelasin dengan simple, oke? Jadi gini, kebijakan fiskal itu cara pemerintah ngatur duit. Biasanya dibuat hal-hal yang dekat banget sama kita, kayak subsidi BBM dan listrik, biar isi bensin dan bayar listrik nggak bikin dompet kering. Kenapa penting? Supaya ekonomi tetap stabil, harga-harga nggak makin mahal, dan rakyat kecil tetap bertahan. Nah, kalau kebijakan moneter ini tanggung jawab Bank Indonesia. BI tugasnya mengatur hal-hal kayak suku bunga buat jaga kestabilan ekonomi. Misalnya, kalau harga-harga pada naik alias inflasi, BI bisa naikin suku bunga biar orang-orang nggak boros belanja. Tapi kalau ekonomi lagi lesu, mereka bisa turunin suku bunga biar orang-orang yang punya bisnisnya tetap jalan. Simple kan? Tapi sekarang kebijakan moneter nggak cuma soal bunga-bungaan. BI juga makin canggih ngikutin zaman digital. Contohnya digital rupiah, versi digital dari uang kertas yang lagi dikembangin lewat proyek Garuda. Tujuannya apa sih? Biar transaksi lebih efisien, aman, bisa nyesuaiin sama ekosistem ekonomi digital yang makin berkembang. Terus ada lagi nih yang pasti udah sering kita pakai, Kris, QR Code serbaguna yang bisa dipakai di semua aplikasi pembayaran, dari cafe hit sampai warung sebelah, biar transaksi makin praktis dan merata, bahkan buat pedagang kecil. Jadi kebijakan moneter sekarang tuh makin relevan buat kita anak muda yang hidupnya nggak jauh-jauh dari digital. BI-nya makin upgrade.